Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali pada pagi hari ini bersama Bu Ida. Semoga anak-anakku kelas 6 selalu dalam keadaan sehat dan tiada kekurangan suatu apapun. Pagi ini kita akan belajar bersama tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran yang ketiga. Anak-anakku yang terkasih, apakah anak-anak tahu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan, para pejuang memerlukan perjuangan yang luar biasa. Mereka juga butuh kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini dibunjangi oleh Nika, Netherlands Indies Civil Administration. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangka dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anakku yang terkasih, baru saja kita bersama-sama membaca teks pertempuran Ambarawa. Sekarang anak-anak punya tugas melengkapi peta pikiran yang ada di dalam layar. Nah, dengan menggunakan kalimat efektif. Silahkan anak-anak nanti mengerjakan peta pikiran tersebut, melengkapi peta pikiran tersebut dengan bantuan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Silahkan anak-anak mengerjakannya di dalam buku tugas. Nanti Bu Ida tunggu hasil kerja anak-anakku semuanya. Demikian pula pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Silahkan anak-anak membaca kembali teks pertempuran Ambarawa, kemudian anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam buku tugas, dan ingat jawabannya ditunggu Bu Ida. Anak-anak yang terkasih, tahukah kalian bahwa untuk memenangkan pertempuran Ambarawa tadi dibutuhkan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ya, kita setuju. Dengan adanya kerjasama, persatuan, dan taktik, maka diperlukan juga oleh hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia.
Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan-rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergelombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dengan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip di Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Anak-anak, kalian sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Yuk kita belajar bersama. Yang pertama adalah kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, silakan anak-anak nanti kalau pergi ke halaman rumah, cari hewan belalang. Nah, hewan belalang ini menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya dengan cara kamuflase. Yang kedua adalah mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Tentunya anak-anak sudah mengenal hewan cicak karena di rumah banyak sekali hewan cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dapat dan kadal melepaskan ekornya. Cara melindungi diri dengan melepaskan ekornya ini disebut dengan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, anak-anakku yang terkasih, tadi baru saja anak-anak tahu bagaimana cara hewan melindungi diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang, tugas anak-anak, lihat, ada hewan cumi-cumi, ada hewan walang sangit, dan hewan siput. Silahkan anak-anak mencari dari berbagai sumber bagaimana hewan-hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jawabannya ditunggu Bida ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Silakan anak-anak mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan Bu Ida atau lewat grup WA. Terima kasih, berkah dalam.